Belakangan ini sosok wanita bernama Ida Dayak tengah menjadi perbincangan. Ia viral di media sosial karena dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit hanya dalam waktu sekejap. Bahkan, pengobatan perempuan 51 tahun dari Pasir, Kalimantan Timur ini seringkali menarik perhatian masyarakat sehingga terjadi kemacetan yang panjang. Bernama asli Ida Andriani, julukan Ida Dayak disematkan karena ketika mengobati pasiennya, Ida selalu memakai pakaian dan aksesoris khas suku Dayak. Meski tak ada bukti medis, dia disebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari keseleo, patah tulang, salah urat, hingga penyakit berat seperti stroke. Tak ada metode yang rumit. Ida hanya melakukan ritual menari, lalu mengurut pasiennya dengan minyak berwarna merah yang konon merupakan obat tradisional suku Dayak. Memang tak bisa dipungkiri, berbagai mitos dan kisah di luar nalar seringkali melintasi imaji pikiran ketika kita mendengar kata Dayak. Kesan misterius pada kata Dayak seolah tertanam di benak sebagian orang. Pasalnya, beberapa rumpun suku Dayak dulu punya adat yang terbilang mengerikan. Salah satunya tradisi ngayau atau memenggal kepala musuh. Ya, tradisi ngayau merujuk pada istilah perburuan musuh di sebagian besar suku Dayak, terutama dari rumpun Iban dan Ngaju. Citra pemburu kepala itu sangat populer setelah Karl Brook merilis jurnal Headhunters of Borneo yang diterbitkan di Inggris pada tahun 1882. Mengutip Anna Durin dalam jurnal pengaruh ngayau pada motif tekstil Pua Kumbu, tradisi ngayau awalnya merujuk pada amalan yang harus dilakukan anak lelaki suku Dayak sebelum mendapat gelar bujang berani. Ritual ini menjadi syarat lelaki Dayak Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Bahkan Charles Miller dalam buku Black Borneo menyebut ritual ngayau ini juga bisa dijelaskan dalam persepsi supranatural. Hasil perburuan itu konon bisa menjadi sihir paling kuat di dunia. Bahkan dipercaya bisa melindungi kampung dari wabah penyakit. Meski demikian, tradisi mengerikan suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Di tahun 1894, Damang Batu selaku kepala suku Dayak Kahayan berhasil mengumpulkan ratusan suku Dayak untuk mengadakan musyawarah bernama Tumbang Anoy. Pada perjanjian tersebut, semua suku Dayak sepakat untuk mengakhiri tradisi ngayau karena dianggap menimbulkan perselisihan di antara suku Dayak. Tak hanya terkenal dengan ritual ngayau, Dayak juga tenar dengan senjata mematikannya. Dari mandau terbang sampai yang satu ini, sumpit. Inilah senjata mematikan yang mengharumkan nama suku Dayak ke seantero negeri. Sumpit adalah senjata yang usianya sama tuanya dengan keberadaan suku Dayak. Masyarakat Dayak menyebutnya damek. Sumpit dibuat menggunakan kayu ulin, tampang, tabalien, plepek, ataupun kayu resak. Batang kayu keras itu kemudian dibentuk menjadi pipa berdiameter 2-3 cm dengan panjang sekitar 2 meter. Pada bagian tengahnya dilubangi sekitar 1 cm. Sumpit dipakai melalui tiupan mulut. Senjata ini digunakan leluhur suku Dayak untuk berperang merebut atau mempertahankan wilayah, juga difungsikan saat berburu babi hutan atau hewan lainnya. Pada zaman penjajahan, sumpit menjadi salah satu senjata andalan suku Dayak. Senjata ini sangat ditakuti oleh musuh karena jika terkena anak sumpit, sakit yang dirasakan amatlah parah. Untuk kepentingan berburu, ujung anak sumpit atau damek yang lancip biasa direndam racun dari getah tumbuhan ipuh atau siren. Binatang buruan bisa dipastikan mati dalam jangka waktu 30 detik sampai 30 menit tergantung ukuran hewan tersebut. Bagian daging di sekitar damek yang menancap akan berwarna biru dan harus dibuang karena berbahaya jika dimakan. Di ujungnya diberi logam atau kalau di zaman dulu diberi batu untuk pemberat ya, di mata sumpitnya itu ya. Nah itu sudah cukup ya. Panjangnya itu 1,5 sampai 2 meter untuk memastikan bahwa angin yang ditiupkan tadi nanti berada dalam posisi stabil gitu ya. Jadi kalau sumpitnya terlalu pendek itu anak panah yang ditiupkan itu nggak terlalu stabil. Tapi kalau panjangnya cukup ya 1,5 sampai 2 meter itu stabil. Jadi pada orang yang terampil menggunakan sumpit
maka ditiupkan dengan sekali sentak, gitu, dia bisa meluncur cukup jauh ya dengan stabilitas yang tinggi. Tak hanya racun yang berasal dari tumbuhan, anak sumpit terkadang diolesi racun dari spesies katak beracun atau biasa disebut kodok beraku. Hewan ini memiliki bintik-bintik hitam di tubuhnya sebagai tempat untuk menyimpan racun. Bagian itulah yang biasanya dimanfaatkan suku Dayak untuk meramu racun mata sumpit. Selain kodok beracun dari bisa ular dan kalajengking juga kerap digunakan. Mengingat senjata tradisional ini terbilang berbahaya, sumpit tidak boleh diproduksi sembarangan. Selain itu juga hanya dibuat oleh suku Dayak yang memiliki keahlian khusus. Proses pembuatannya pun juga memakan waktu yang lama. Sumpit harus disesuaikan dengan sang pengguna. Panjang sumpit harus sama dengan tinggi badan sang pemegang karena mempengaruhi tekanan udara saat ditiup ke sasaran. Penggunaannya juga memiliki beberapa aturan, mulai dari larangan menyerang sesama suku dan tak boleh dipotong ataupun diinjak. Bahkan, sumpit dibuat dengan mengadakan ritual khusus. Jadi ritual-ritual baik yang sifatnya sakral, yaitu terkait dengan kekuatan supranatural tertentu, maupun yang sifatnya profan yang terkait dengan penyiapan alat-alat itu selalu ada ya. Sumpit itu seperti juga beberapa pranata lain pada masyarakat sederhana itu menjadi bagian dari peralihan identitas seseorang. Misalnya laki-laki harus terampil berperang, perempuan harus terampil menenun. Laki di Iban, di Dayak dulu itu harus sebelum dia menjadi laki-laki sejati harus sudah pernah pergi berperang, pernah mengayau gitu misalnya, pernah berburu mendapatkan binatang buruan. Sebagai suku asli Kalimantan dan salah satu yang tertua di Indonesia, Dayak memang tak bisa lepas dari tradisi berburu. Hidup di rimba Kalimantan, keahlian ini adalah syarat wajib yang dimiliki oleh semua lelaki Dayak. Saya masih ingat cerita zaman dahulu bahwa seorang yang ingin menikah, dia harus pandai berburu. Mengapa? Karena ini adalah salah satu proses yang akan dia pakai untuk kebutuhan hidup makanan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk sebuah ritual bisa saja, karena pada zaman dahulu itu memang ritual-ritual itu juga sangat diperlukan. Bagaimana alat ini bisa dipakai untuk hal-hal yang bisa dikatakan sekali lagi perlindungan diri dan bisa ampuh bahkan bisa bertahan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Musim berubah, masa berganti. Dalam perkembangannya, sumpit Dayak juga mengalami beberapa kali perubahan fungsi. Kalau dahulu digunakan sebagai senjata untuk berperang dan berburu, kini telah menjadi salah satu senjata yang dilestarikan. Sumpit hanya keluar ketika diadakannya festival budaya di Kalimantan dan digunakan sebagai seni ketangkasan yang diperlombakan. Saya perlu garis bawahi di sini, melestarikan sumpit itu sebaiknya tidak hanya diartikan sebagai melestarikan alatnya saja, tapi melestarikan tradisinya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Berburu sudah dilarang, berperang sudah dilarang. Ya, kita bikin simulasinya. Ini yang harus kita dorong ya, negara harus memfasilitasi tradisi itu harus tetap eksis ya. Sejatinya, sumpit juga ditemukan di beberapa daerah. Namun sumpit suku Dayak paling diperbincangkan keganasannya. Kini, sumpit telah menjelma menjadi budaya dan kearifan lokal yang harus dijaga kelestariannya. Sumpit adalah Dayak dan suku Dayak akan selalu identik dengan sumpit, senjata tradisional paling mematikan.